Iya, Pak. Oke, jadi kita sekarang masuk ke apa? Strategi pemasaran website. Jadi kalau kita membuat website itu kan tidak asal membuat gitu ya. Jadi pengalaman saya itu banyak sekali developer yang asal membuat website selesai tapi dia websitenya tidak dipakai, atau dia membuat website asal-asalan sehingga tidak menjadi efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih strateginya dalam memasarkan website itu? Yang pertama, kita itu harus tahu tujuannya ya. Tujuan kita itu apa dalam membuat sebuah website. Jadi tentukan apakah pasar kita itu pasar yang skalanya itu skala enterprise, atau skalanya itu medium enterprise, atau yang small enterprise gitu ya. Dari tujuan tadi kita harus tahu gitu ya, target audiens kita apa gitu ya. Target audiens kita bagaimana, dan apa alasan target audiens kita itu membutuhkan website kita gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan taktik promosi ya. Taktik promosi yang harus kita gunakan itu apa? Apakah website kita itu merupakan website gratis? Apakah website kita itu menawarkan website yang ada iklannya? Apakah website kita itu menawarkan website yang ada anggarannya apa iklan, atau berbayarkah, atau seperti itu. Nah, kita juga harus bisa tahu gitu ya promosi yang akan kita gunakan gimana. Nah, dalam membuat website kita juga harus tahu anggarannya gitu ya. Anggarannya itu apakah anggaran yang kita gunakan itu dialokasikan dengan menggali data, apakah anggaran kita itu dialokasikan untuk membeli template, ataukah untuk membeli iklan gitu ya, berlangganan iklan, ataukah untuk membayar admin untuk mengelola website tersebut. Oke. Nah, ini tadi ya strategi pemasaran website. Jadi yang pertama kita harus bisa menentukan tujuan promosi website. Sebelum memulai promosi secara online, kita itu perlu dipikirkan dulu ya, tujuan apa yang kita ingin dapatkan. Apakah ingin lalu lintas akses ke website lebih banyak, apakah menjual suatu produk dan bertujuan mencari untung, atau untuk tujuan lainnya. Nah, strategi promosi website baru agar mendapat banyak pengunjung itu juga penting, teman-teman. Supaya kenapa? Karena sekarang itu kan eranya ini ya, industri 4.0, di mana banyak sekali website itu yang merupakan website website yang cari keuntungan gitu ya. Seperti banyak sekali akun-akun website seperti phishing gitu ya, yang melegalkan duplikasi web gitu, seperti itu, untuk mencari akun-akun database-nya gitu ya. Kemudian kita yang nomor dua harus bisa memperjelas target audiens. Jadi target audiens kita apa? Penjualan itu akan berjalan dengan baik bila berfokus pada orang-orang yang tertarik dengan produk yang kita lakukan. Nah, kita itu juga harus bisa melakukan analisis target, teman-teman. Jadi target market yang berdasarkan kebutuhan atau layanan yang mereka inginkan, dan siapa yang akan membeli atau menggunakan layanan tersebut. Jadi jangan sampai kalian itu mengelola website tapi website tadi itu tidak laku gitu ya. Contohnya seperti kalian ada proyek besar untuk mengerjakan website di dalam perusahaan, tapi ternyata audiensnya dia itu hanya untuk kalangan internal aja. Lah itu kan kalian juga harus bisa menggali informasi di situ ya. Apakah skala pekerjaan yang kalian gunakan itu cocok dengan target audiens kalian. Kemudian yang nomor tiga, kita harus bisa menentukan praktik promosi ya. Praktik promosi itu seperti apa? Jadi di website itu ada cara menggunakan search engine optimization ya, SEO, kemudian ada layanan pencarian berbayar ya. Kemudian ada yang namanya content marketing. Jadi content marketing itu kayak kita itu share konten secara terus-menerus supaya apa? Supaya website kita rame. Itu namanya content marketing. Kemudian email marketing, yaitu men-share segala informasi lewat email ya. Kemudian dari email tadi itu dialihkan ke website kita gitu ya, atau dikasih link ke website kita. Kemudian ada social media marketing. Nah, ini hampir sama ya. Jadi kita main sosial media, kita posting sesuatu di sosial media, tapi di situ kita sertakan link website kita. Itu bisa melalui itu. Kemudian kita juga bisa melalui afiliasi atau promosi melalui afiliasi ya. Jadi afiliasi itu kayak kita menyuruh orang untuk memasarkan website kita dan dia mendapatkan keuntungan atau komisi dari afiliasi tadi. Nah, strategi yang keempat, kita itu harus tahu anggaran, teman-teman. Jadi anggaran yang akan kita anggarkan itu berapa gitu ya. Promosi secara online memiliki dua effort yang besar, yaitu waktu dan uang ya. Jadi kita bisa menghindari keluarnya banyak anggaran jika kita bersedia meluangkan banyak waktu dalam mengelola website. Begitu pula sebaliknya, kita jika nggak ada waktu untuk mengelola website, kita bisa menyuruh orang lain untuk atau membayar orang lain untuk mengelola website kita, gitu ya.
Jadi sebelum kita memulai, sangat disarankan untuk memperkirakan jumlah anggaran. Oke, kemudian segmentasi pasar ya. Di segmentasi pasar ini ada yang namanya business to business atau B2B. Jadi business to business itu adalah pelaku transaksinya adalah perusahaan, organisasi, nirlaba atau pemerintah. Jadi konsep dari B2B itu adalah kita itu membuat website, tapi segmen pasarnya itu untuk korporasi gitu ya, atau untuk perusahaan yang lain. Jadi bukan untuk end user gitu ya. Itu adalah B2B. Kebalikannya dari B2B itu ada yang namanya bisnis customer. Jadi model penjualan dari bisnis langsung ke pelanggan. Jadi kita itu membuat website, ya ini adalah siklus dari B2C ya. B2B. Kalau tadi siklus dari B2B, jadi B2B itu antara korporasi dengan distributor atau retailer ya. Ini konsepnya seperti ini. Tapi di sini ada B2C yaitu yang menjembatani langsung antara customer dan korporasi atau customer dengan distributor gitu ya. Jadi korporasi ke customer itu namanya B2C karena dia langsung ke end user atau ke customer kita. Nah, perlu memaksimalkan search engine optimization ya, SEO, agar produk atau jasamu mudah ditemukan pelanggan melalui search engine. Nah, itu adalah salah satu kunci dari business to customer atau B2C. Oke, kita masuk ke market space ya, analisa pasar online. Jadi kita itu harus tahu segmen pelanggan kita. Segmen pelanggan itu apa sih? Yaitu kita harus bisa tahu analisis pasar, harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda untuk bisnis online, untuk kemudian memahami konsumsi media online mereka. Jadi perilaku pembeli dan jenis konten dan pengalaman yang akan mereka cari dari perantara dan situs web Anda. Jadi kita itu harus tahu segmen pelanggannya seperti apa. Hampir sama kayak tadi ya strateginya ya, target audiens kita seperti apa gitu. Kemudian kita bisa mencari yang namanya cari perantara. Jadi perusahaan itu perlu mengetahui situs mana yang efektif dalam memanfaatkan lalu lintas pencarian dan bermitra dengan mereka, atau mencoba untuk mendapatkan bagian dari lalu lintas pencarian menggunakan teknik pemasaran mesin pencari dan pemasaran afiliasi. Jadi kita harus tahu gitu ya. Perantara kita itu lewat mana gitu ya. Biasanya mesin pencari itu biasanya kan ada Google, Yahoo gitu ya, ada Microsoft Flash Search, ada Ask, ada Bing gitu ya. Nah, kita dapat menggunakan data panel audience dari berbagai penyedia untuk mengetahui kepentingan relatifnya di berbagai negara. Jadi website kita itu kita kaitkan dengan perantara gitu ya. Nggak mungkin kan orang lain itu bisa tahu website kita kalau nggak pakai mesin perantara seperti Google, seperti Yahoo, seperti Bing. Nah, itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya situs media, yaitu situs media dan perantara lain seperti agregator, afiliasi, dan pemberi pengaruh seperti blog seringkali berhasil menarik pengunjung melalui penelusuran atau langsung karena mereka adalah merek arus utama. Jadi di sini pentingnya situs media ya, di mana kita itu misalkan website kita itu sepi, kita mau memasarkan lewat mana? Yaitu bisa lewat Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat apa itu namanya? Bisa lewat Twitter. Itu adalah salah satu perantara dari situs media seperti itu. Nah, berbicara mengenai website, kita harus tahu ya pajak dan regulasinya. Jadi website itu ada pajaknya loh. Kalian tahu kalau misalkan kalian bikin website itu bukan melulu kalian bikin selesai nggak gitu ya. Itu ada pajaknya. Jadi pajak website itu masuk ke dalam pajak e-commerce ya. Jadi di sini diterangkan bahwa pajak e-commerce itu mulai diterbitkan pada 31 Desember tahun 2018 pada PMK ya, nomor 210 sekian tentang transaksi sistem elektronik. Kemudian pajak e-commerce diterapkan sejak 1 April hingga saat ini. Jadi mulai sah itu 1 April hingga saat ini. Nah, seperti yang kalian tahu dari diagram ini, diagram batang ini merupakan 10 negara dengan persentase penggunaan e-commerce tertinggi di dunia ya. Indonesia itu nomor 1 loh, luar biasa ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat konsumtif, sangat negara yang suka belanja gitu ya, suka mager untuk belanja di mall, untuk belanja di pasar. Jadi Indonesia itu sangat menggantungkan e-commerce. Kalau kalian tahu untuk beli sesuatu itu, kalau e-commerce kan gampang ya, apalagi kalau ada promo gratis ongkir, kalau ada promo kalau ada promo diskon, kalau ada promo afiliasi, itu sangat diburu ya. Lah Indonesia ini menjadi nomor 1. Total persentase penggunanya itu sekitar 80, hampir 90% ya persentasenya. Luar biasa, 90% orang Indonesia itu pakai e-commerce gitu. Luar biasa sekali. Nah, mengapa sih transaksi e-commerce itu juga dikenakan pajak oleh pemerintah? Jadi
pemerintah itu telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan ya, yang tadi sudah saya sebutkan, tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan sistem elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce, tapi pengaturan yang ditetapkan tersebut menjelaskan tata caranya. Jadi kita itu dikasih tata cara untuk tata cara dan prosedur untuk bagaimana sih kemudahan kita itu supaya kita patuh kepada pajak demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha yang belum masuk e-commerce. Jadi ini merupakan kesetaraan gitu ya. Kalau mereka yang jualan offline itu kan bayar pajak, kita yang jualan online juga harus bayar pajak. Nah ini regulasinya seperti ini bisa kalian lihat ya. Jadi surat edaran direktur turun, kemudian ada peraturan presiden Perpres, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan lagi, ada diatur melalui undang-undang, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan lagi, sampai yang sekarang peraturan Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Ada di sini semua. Nah, ini adalah ketentuan pajak e-commerce ya. Jadi pajak e-commerce itu merupakan pajak yang diberlakukan untuk barang maupun jasa. Kena pajak melalui transaksi elektronik, wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak e-commerce meliputi pajak pertambahan nilai atau PPN ya, e-commerce dengan tarif 10%. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini suratnya sudah saya bagi di madep kulon. Ini merupakan besaran-besaran sekitar segini. Jadi pajak e-commerce itu poin-poinnya seperti ini ya. Perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari total brutonya. Kemudian perusahaan yang memiliki omset di atas 4,8 miliar selama setahun akan melaksanakan ketentuan sebesar 10%. Jadi kalau di bawah 4,8 miliar itu kena pajak 0,5%. Kalau yang di atas 4,8 miliar itu dapat 10% ya pajaknya. Jadi kalau kalian punya website, punya e-commerce rame, omsetnya kalian 10 miliar, kalian harus membayar sekitar 10%-nya gitu ya. Lumayan sekali. Nah, semua pengusaha yang menyangkut transaksi jual beli melalui online, retail, classified ads, daily deals, dan media sosialnya juga dikenakan PPN ya. PPN, PPNBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi terdapat pengurangan pajak bagi investor lokal yang mau berinvestasi pada startup gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin startup itu ada pengurangan pajaknya gitu ya. Lucu. Nah, pajak dan regulasi yang pertama itu kewajiban penyedia platform marketplace. Jadi seperti kita yang pengen bikin marketplace gitu ya. Marketplace itu kayak Facebook, kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Bibli.com, JDID dan lain-lain sebagainya itu harus menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform tersebut dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Jadi syaratnya seperti ini, jadi harus punya NPWP, kemudian dikukuhkan sebagai PKP gitu ya. Kemudian memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh. Kemudian memungut, menyetor dan melaporkan PPh dan PPN terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Itu untuk penyedia platformnya ya, yang punya marketplace-nya. Tapi untuk pedagang dan penyedia jasa yang berjualan, atau kita misalkan ingin berjualan lewat Shopee, berjualan lewat Tokopedia, itu kita harus patuh terhadap peraturan. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa memberitahukan nomor pokok wajib pajak kita kepada penyedia platform marketplace. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepatuhan kita ya untuk mendukung wajib pajak. Kemudian apabila belum memiliki NPWP, pengusaha itu dapat memilih untuk yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau yang kedua, memberitahukan nomor induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace. Kemudian yang ketiga, bagi pedagang dan penyedia jasa itu wajib melaksanakan ini ya, terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tadi itu, membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset, dan yang bila tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun gitu ya. Jadi yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar itu tarifnya pajaknya 0,5%, tapi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omset melebihi 4,8 miliar, maka dia harus melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi perlu diingat di sini poinnya, apabila ada transaksi atau omset nilainya 4,8 miliar di atasnya gitu ya, kita kena pajak, tapi kalau di bawahnya
kita kena pajak sekitar 0,5%. Intinya kita tetap kena pajak gitu, teman-teman. Nah, ini adalah outline kita yang terakhir, yaitu tools pemasaran web commerce ya melalui OpenCart. Jadi kita itu bisa membuat ini ya, membuat website web commerce sendiri dengan cepat dengan menggunakan fitur dari OpenCart. Jadi OpenCart itu adalah salah satu aplikasi web yang berbasis CMS ya, Content Management System khusus untuk penjualan secara online atau e-commerce. Nah, OpenCart sendiri merupakan aplikasi web store ya, atau toko online yang berbasis PHP dan MySQL yang dapat dikelola dengan sistem CMS atau Content Management System, di mana untuk penggunaannya itu bersifat terbuka atau open source dan gratis untuk siapa saja ya. Nah, aplikasi web store ini berbasis PHP dan MySQL yang bersifat terbuka. Artinya kenapa? Artinya dia itu adalah open source. Jadi dia bisa dikembangkan sesuai keinginan gitu ya. Kayak Linux gitu ya. Linux itu kan open source ya, beda kayak Windows. Dan gratis untuk digunakan dengan lisensi GNU atau General Public License gitu ya. Jadi kalau ada lisensi GNU gitu ya, itu merupakan salah satu ini ya, lisensi yang sangat lisensi yang menurut saya itu sangat bagus gitu ya untuk menilai program kita itu legal atau tidak gitu, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan tools pemasaran menggunakan OpenCart itu memiliki fitur yang sangat luar biasa ya untuk web store atau toko online. Jadi kalau kalian pengen punya toko online, itu kalian bisa pakai OpenCart. Misalkan kalian pengen buat website cepat itu kan bisa pakai WordPress ya, bisa pakai WordPress, bisa pakai Blogspot. Tapi kalau pengen punya toko online secara cepat itu kalian bisa pakai OpenCart gitu ya. Jadi kebalikannya. Kalau pengen punya website secara cepat bisa pakai WordPress, tapi kalau pengen punya toko online secara cepat itu pakai OpenCart. Nah, ini kelebihan dan keunggulan OpenCart itu adalah yang pertama, kategori produk tak terbatas ya, unlimited kategori, kemudian produknya tak terbatas, unlimited produk, manufaktur tak terbatas, jumlah halaman tak terbatas, jumlah modul tak terbatas, memiliki fitur multibahasa atau multi language, memiliki fitur multi mata uang atau multi currency, kemudian template dapat diganti dengan mudah dan tersedia template gratis dan berbayar ya. Artinya temanya dia bermacam-macam. Halaman produk terdapat deskripsi, review, dan rating untuk pengunjung. Kemudian pada halaman produk terdapat related produk untuk produk-produk lainnya. Kemudian terdapat fitur wishlist ya dan compare untuk pengunjung. Artinya dia bisa membandingkan dengan produk yang lain. Kemudian gambar produk dapat diperkecil otomatis sesuai dengan keinginan gitu ya. Pajak untuk penjualan produk dapat diatur dengan mudah. Kemudian memiliki fitur kalkulasi ongkos kirim, dapat membuat diskon atau kupon untuk promosi atau potongan harga. Kemudian SEO friendly untuk on page dan off page ya. Kurang enak apa ini? Mesti kayak no SEO ini. Kemudian website dan database dapat di backup atau di restore dengan mudah. Kemudian struk pembelian, invoice dapat di-print oleh pengunjung setelah berbelanja. Dan yang terakhir, laporan penjualan atau sales report dapat diupdate. Nah, banyak sekali ya, Pak Iqbal sampai capek ini baca ini. Oke. Nah, ini adalah sampai ke tugas kalian ya. Kalian saya kasih tugas membuat toko online sendiri menggunakan OpenCart ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kalian install yang namanya SAMPP yang berfungsi sebagai web server. Kemudian kalian install OpenCart, kemudian kalian desain OpenCart sesuai dengan project akhir kalian. Nah, ini didemokan minggu depan. Gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Bingung? Oke. Daripada bingung-bingung, mending kita langsung membuat project melalui OpenCart aja ya. Oke.